Oke, kita mulai ya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya. Coba yang kemarin sudah mengirimkan tugasnya ya. Dan sudah saya cek. Ada yang bagus, ada yang kurang bagus ya. Saya juga tidak akan memberitahu siapa saja yang kurang bagus, karena yang tahu cuman Anda ya. Ada yang tidak ada suaranya, ada yang cuman 45 detik ya. Tapi itu adalah hasil karya Anda, yang tahu hanyalah Anda ya. Jadi hari ini kita masuk ke pengulangan ya. Ini yang hadir banyak sekali nih, anak-anak pagi semua ini ya. Yang sore baru berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Oke ya. Saya coba tampilkan kelihatan enggak fungsi pengulangannya? Kelihatan, oke ya. Saya coba jelaskan ya. Kita masuk ke pengulangan ya. Dan perulangan ini seperti yang pas awal kita ketemu dulu ya di dalam logika algoritma. Perulangan, persabangan itu selalu digunakan di dalam pemrograman apapun, mau pemrograman visual, pemrograman web, pemrograman Android ya. Itu pasti ada fungsi perulangan ya. Jadi di sini disebutkan kalau perulangan itu adalah memungkinkan kita untuk mengeksekusi satu atau lebih baris kode sebanyak yang kita kehendaki. Ya. Kita mulai dengan perintah do while. Ya. Contohnya di sini ada X sama dengan 1, ya, do while X kurang dari sama dengan 20, di mana X adalah X sama dengan X plus 1, and do. Nah, X plus 1 di sini itu adalah nilai awal. Ya. Kemudian do while itu adalah statementnya. Jadi nanti dijalankan jika kondisinya kurang dari sama dengan 20. Di mana X itu adalah nilai awal plus 1. Jadi X sama dengan X plus 1. X sama dengan 1 plus 1, 2. Kemudian turun lagi ke bawah. 2 tambah 1, 3. Nah, begitu seterusnya sampai kondisinya terpenuhi. Terpenuhi bagaimana? Terpenuhi sampai kondisinya muncul atau sampai dengan angka 20. Nah, ya. Jadi X ini adalah nilai awal ya. Nah, ini di sini ada X sama dengan kurang dari sama dengan 20. Nah, ini adalah nilai akhirnya atau statement dianggap benar. Nah, ini adalah functionnya atau fungsinya. Jadi nanti yang tampil di dalam monitor itu nanti adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai dengan 20 selesai. Ya. Karena di sini pernyataan adalah kurang dari sama dengan 20. Ya, jadi 20 masih tetap ikut karena ada tanda sama dengan sini.
Nah, ini tentang perintah perulangan while do atau do while. Nah, ini dulu dari pernyataan yang ada di sini. Mungkin ada yang belum bisa memahami atau mungkin terlalu cepat saya menjelasinya. Monggo silakan, ada yang perlu saya ulangi atau ada yang mau tanyakan? Silakan. Ada enggak yang mau tanyakan? Ada enggak yang tanyakan? Silakan. Mas-masnya, mbak-mbaknya, silakan kalau ada yang tanyakan. Ada enggak? Belum. Oke. Kalau belum, coba saya modifikasi sedikit ya. Jadi Anda perhatikan di sini kalau nilai X-nya saya ganti menjadi 5 ya. Kemudian nilai akhirnya tetap sama dengan 20. Fungsinya sini saya mau ganti. Ya. X sama dengan bukan plus tapi kali misalkan ya. Kali 2. Nah, X kali 2 misalkan gini. Ya. Jadi nanti yang tampil di sini adalah tetap kita mulai dari angka 5 dulu. Ya, kemudian dijalankan X, kita punya X tadi adalah 5. Ya. Kemudian 5 dikali 2 sama dengan 10. Ya. Kemudian naik ke atas, apakah 10 itu kurang dari sama dengan 20? Iya, kalau iya jalankan lagi. 10 turun ke sini. Kemudian 10 kali 2, 20. Nah, kemudian ditanya lagi. 20, apakah kurang dari sama dengan 20? Ya, kalau iya, jalankan dulu. Dan di sini tulis 20. 20 kali 2, 40. Naik ke atas dulu, apakah 40 itu lebih dari kurang dari sama dengan 20? Enggak. Nah, kalau enggak berarti ya yang tampil cukup 5, 10 dan 20. Nah, jadi batas akhirnya itu tetap 20. Ya. Kalau mau diganti lagi, misalkan di sini diganti berapa? 3 dikali atau ditambah, ya sama saja. Ya. Hasilnya tetap akan kurang dari sama dengan 20, itu adalah ketentuannya. Ya. Kalau misalkan gini misalkan ya, X sama dengan 3. Ya. Di mana X tetap kurang dari sama dengan 20. Kemudian ketentuannya adalah X plus 3. Ya. Kalau X plus 3 seperti ini, nanti yang tampil di layar tetap dimulai dari 3, koma. Ya. Komanya itu nanti berapa coba? Siapa ya di sini? Mbak cewek dulu aja. Mbak Rina. Dengar suara saya Mbak Rina? Halo Mbak Rina? Tidak dengar. Kalau nggak dengar lainnya coba. Mas aja lah. Mas, di mana ini? Masnya cuma sedikit ini. Mas Rama, dengar suara saya, Mas Rama? Halo? Juga tidak dengar suara saya. Oke, Mbak Ega? Dengar suara saya, Mbak Ega? Iya, Pak.
Dengar ya, oke. Ini di sini ada X3, ya kan? Nah, kondisinya X sama dengan X, gimana? Apanya yang hilang? Pak, kalau di tempat saya nggak kelihatan ya, Pak? Nggak kelihatan? Oh ya, oke. Saya coba share ya. Oke, benar. Nah, jadi kalau nggak kelihatan harus ada yang bilang ya. Kalau nggak bilang nanti saya terus nanti ngomong terus nanti nggak. Sekarang udah belum? Sudah, Pak. Nah, oke. Oke, Mbak Ega masih dengar suara saya ya. Nah, ini Ega. Kelihatan itu, Pak. Oh ya, belum. Ya, yang belum kelihatan ya tunggu dulu aja ya. X3, kemudian X sama dengan X plus 6, berarti setelah 3 nanti tampilnya berapa Mbak Ega? Jadinya 9, oke. Oke. Terus selanjutnya Mbak lagi. Atau Mas aja, Mas Hendra Setiawan, dengar suara saya Mas Hendra? Ya, Pak. Ya, oke. Setelah 9 berapa berarti? 15, Pak. 15. Oke. Terus setelah 15 berapa Mbak Wahyu Ningtyana? udah Pak, sampai 15. Oke, udah. Karena 15 tambah 6 adalah 21 dan 21 di sini adalah lebih dari 20, jadinya tidak ikut. Nah, ya. Oke. Jadi sudah pada paham semua ya. Kalau yang masih belum jelas mungkin bisa bertanya, nanti saya jelasin lebih detail lagi, silakan kalau ada yang mau tanyakan, ada enggak? Belum, oke, nggak ada. Kalau nggak ada, saya lanjut. Nah, saya lanjut lagi ya. Saya lanjut tentang perulangan. Nah, itu tadi dual. Udah kelihatan ya ini diktatnya ya? Takutnya kalau nggak kelihatan. Udah kan? Nah, ini. Yang kedua ada end of file dan begin of file. Nah, jadi ini Pak, gambarnya hilang lagi, Pak. hilang lagi. Yang lainnya gimana? Kelihatan, Pak. Punya saya Kelihatan, Pak. Ada yang kelihatan, ada yang enggak? Oh, ya. Yang nggak kelihatan, coba berapa orang? Mbak Ega, nggak kelihatan? Saya nggak kelihatan, Pak. Siapa ini? Yang kelihatan siapa? Mas siapa? Hendra Setiawan kelihatan, Pak. Kelihatan. Yang nggak kelihatan aja coba siapa? Yang nggak kelihatan. Kalau yang nggak kelihatan, bisa sambil dibuka modulnya ya. Modul halaman 25 itu bagi yang tidak kelihatan ya. Modul 25 itu di situ ada pengulangan EOF dan POF ya. Jadi di sini pengulangan di sini digunakan ya untuk memproses record dalam suatu tabel satu persatu hingga habis. Nah, kemudian ada perulangan for dan and for. Ini nanti digunakan perulangannya ya runtut ya. Kalau tadi duel kan kita bisa loncat-loncat, bisa ditambah 3, bisa tambah 2, bisa tambah 4, terserah kita. Tapi kalau di dalam for itu runtut. Jadi kalau 1 sampai 10 yang tampil ya 1, 2, 3 sampai 10. 5 sampai 20 yang tampil nanti 5, 6 runtut. Jadi tidak bisa di loncat-loncat, tidak bisa. Jadi tetap sesuai dengan urutannya. Itu kalau fungsi dari for. Ya. Kemudian scan and scan ini untuk karakter ini jarang digunakan ya. Nanti latihannya bisa Anda coba. Nanti kalau ada yang merasa kebingungan bisa berkonsultasi dengan saya ya. Kemudian saya mau lanjut ke materi tentang ini konversi data ya. Jadi
ada val, ada date to karakter, ada karakter to date. Nah, val di sini digunakan untuk mengubah string ke bilangan numerik. Nah, date to c atau date to karakter itu untuk merubah date atau tanggal menjadi fungsi karakter. Kebalikannya adalah merubah string atau karakter menjadi bentuk tanggal. Ya. Sini juga ada beberapa fungsi tanggal dan waktu. Yang kemarin kita bahas adalah tentang date di sini ya. Untuk menampilkan tanggal di sini, kita buat tentang aplikasi hotel kemarin ya. Jadi kita menggunakan tanggal, tanggalnya yang tampil adalah tanggal saat ini. Tanggal saat ini adalah tanggal yang ada di sistem komputer atau laptop Anda. Ada time juga, ada sido, simon, ya, ada do. Ya. Kalau sido untuk menunjukkan nama hari, simon itu bulan, ya. Kemudian ada fungsi string di sini juga jarang digunakan, ya. Yang sering digunakan itu adalah fungsi yang ada di sini, trim di sini, ya. Nah, saya coba jelasin yang fungsi trim di sini, ya. Trim di sini itu untuk menghapus atau memotong spasi. Ya. Jadi sewaktu-waktu Anda mau menggunakan fungsi password atau login, ya, itu bisa ditambah dengan fungsi trim untuk menghapus atau memotong spasi. Karena di dalam penulisan password itu sangat sensitif. Ya. Jadi untuk menjaga kerahasiaan data dan menjaga user biar bisa masuk ke dalam sistem, itu menggunakan tambahan fungsi trim untuk menghapus spasi suatu saat jika kita melakukan suatu kesalahan. Ya. Yang saya mau singgung lebih detail adalah tentang pembuatan database. Ya. Saya coba demokan dulu pembuatan database yang ada di dalam FoxPro ya. Oke, sudah kelihatan belum? Ini, oke. Tetap dimulai dari tool ya. Tool, option, kemudian masuk ke menu file location. Ya, not use ini harus Anda atur dulu ya. Kemudian dipilih tempatnya sesuai dengan folder Anda. Kemudian Anda oke. Ya. Kemudian pilih file new. Nah, file new di sini tetap Anda harus membuat new project dulu. Karena project di sini seperti yang saya bilang di awal dulu merupakan induk atau ibu dari semua menu yang ada di dalam FoxPro. Jadi project ini menyangkut database, tabel itu semua jadi satu di dalam project. Projectnya saya pilih new file. Ya. Kemudian saya kasih nama misalkan P coba misalkan namanya, coba 1. Saya save. Nah, dan ada data, ada dokumen, ada kelas, ada kode, ada order. Nah, di sini nanti Anda pilih yang namanya data. Karena kita nanti mau membuat sebuah database. Ya. Kemudian database Anda pilih new. Ya.
new database. Bisa Anda ganti tulisannya D, dimulai dari D ya, database, coba 1. Kemudian saya save. Nah, tampil database designer di sini. Anda bisa buat tabel lewat sini, bisa add tabel atau new tabel ya. Tapi saya biasanya menggunakan menu yang ada di dalam Foxpro. Jadi biasanya saya ini menutup database designernya. Close dulu aja. Kemudian saya klik tanda plus yang ada di dalam Foxpro-nya. Database-nya diklik, dicoba, diklik. Nah, sampai muncul tabel. Kemudian saya buat tabel misalkan new tabel, namanya tetap dimulai dari T ya. Untuk memudahkan kita supaya kalau pas kita nanti terjadi suatu masalah, tabelnya ada yang kurang, tabelnya ada yang belum ada, kita bisa mengurutkan dengan nama T. Karena nanti endingnya kita akan membuat aplikasi dan itu lebih dari satu tabel. Lebih dari satu tabel, lebih dari satu form, lebih dari satu report. Ya, jadi nanti filenya akan banyak sekali ya. Tabelnya juga tabel coba 1 di sini. Kemudian saya save. Nah, muncul di sini ya. Name-nya saya mau buat tentang barang saja. Karena biar ada angka, ada hurufnya. Kode, misalkan saya di sini kode barang. Kode barang biasanya karakter, kemudian ada nama barang misalkan ya. Karakter juga. Ada harganya di sini. Nah, harga di sini kita pilih number aja ya. Number di sini. Nah, atau Anda bisa mengganti kurensi mata uang, atau Anda mau mengganti integer, atau mau mengganti float, atau mengganti double. Nah, itu sesuai dengan kebutuhan nanti. Nah, kalau harganya nanti ada koma-komanya, ya bisa ganti float atau bisa dipilih numerik aja enggak apa-apa. Nah, float juga boleh. Ya. Atau saya mau ganti numerik aja lah. Di sini saya mau singgung tentang yang ada di desimal di sini. Saat Anda kemarin mencoba konversi suhu, kan komanya sangat banyak sekali. Nah, ini bisa diantisipasi kalau kita sudah masuk ke dalam fungsi database. Jadi desimalnya bisa kita atur 2. Nah, jumlah ini integer aja enggak apa-apa. Kemudian total kita bisa ganti kurensi. Nah, jadi di sini tipe atau name atau width ya, itu harus disesuaikan dengan kebutuhan kita. Yang kedua, di dalam penulisan name ini tidak bisa menggunakan spasi. Kalau Anda ngeyel pakai spasi, ya tidak akan mau. Ya. Yang kedua, walaupun caps lock-nya Anda hidupkan, caps lock itu untuk membuat huruf menjadi kapital atau huruf besar, itu tulisan yang ada di sini tetap menjadi kecil. Jadi inputnya walaupun caps lock, walaupun huruf besar, huruf kecil, di dalam name, ya, di dalam database di sini, tabel di sini, itu tulisannya tetap akan kecil. Ini dibuat secara otomatis untuk mengantisipasi terjadinya kesalahan. Disebut juga dengan sensitive case. Jadi Visual Foxpro ini menghilangkan sensitive case. Jadi Anda mau hurufnya kecil, hurufnya besar di dalam coding nanti itu tidak masalah. Ya. Kalau tipe, karakter, kurensi, date, ya. Kemudian ada integer. Nah, ini saya kira tidak saya
jelaskan panjang lebar ya. Kemudian width-nya juga sama ya. Width-nya Anda bisa atur 10 atau 20 tergantung kebutuhan ya. Kalau nama barangnya panjang ya bisa Anda ganti 20. Nah, karena width di sini yang dihitung adalah karakternya. Hurufnya A, B, C, D, E itu berarti ada 5. Sampai J berarti ada 10. Spasi pun juga dihitung. Nah, yang selanjutnya adalah tentang indeks. Nah, indeks di sini mempunyai beberapa fungsi ya. Yang pertama untuk mengurutkan data. Kemudian yang kedua untuk mempercepat proses pencarian. Nah, terus yang ketiga adalah untuk mengantisipasi data yang sama. Nah, jadi ada 3 fungsi pokok di dalam indeks. Pengurutan, pencarian, data sama atau data kembar. Anda bisa membuat ascending atau descending sesuai dengan keinginan Anda. Ini ascending boleh. Descending pun boleh. Bedanya apa, Pak? Kalau ascending itu berarti diurutkan berdasarkan abjad dari A, B, C, D, E sampai Z. Itu kalau ascending. Kalau descending itu berarti dari Z ke A, dari Z, Z, X, W sampai A. Ya. Nah, itu fungsi indeks. Ini bisa Anda oke nanti. Nah, tampil di sini tabelnya. Dicoba. Tampilnya di sini. Kemudian di sini ada indeksnya adalah nama barang. Ini tampil di sini. Ya. Ini ada buku. Ini adalah indeks. Kalau nanti terjadi kesalahan, Anda bisa memodifikasinya. Modify. Ganti. Nah, udah di oke. Insert, delete. Nah, insertin di mana? Di sini misalkan diinsertin. Masukin di sini. Ya, boleh aja. Misalkan di sini kurang tadi. Ya. Oh, misalkan saya mau ganti stoknya, stoknya diganti. Nah, numerik. Nah, itu bisa Anda insert, bisa Anda delete, kemudian Anda oke, indeksnya diganti indeksnya. Oke, indeksnya diganti ascending juga bisa. Atau mau indeksnya diganti menjadi kode barang. Yes. Nah, otomatis di sini yang bentuk buku akan menjadi nama kode barang. Nah, kalau mau mengisi bisa masuk ke browse. Tapi biasanya saya meminta untuk mengisi itu nanti kalau sudah masuk ke dalam projectnya. Nah, ini pengenalan tentang database saja. Sampai di sini, silahkan kalau ada yang mau tanyakan, mungkin ada yang kurang jelas atau harus saya ulangi yang bagian mana, silahkan. Monggo. Silakan kalau ada yang tanyakan, monggo. Halo? Paham semua? Bisa? Paham semua ya? Atau suara saya sudah hilang? Atau masih dengar suaranya enggak? Masih ya? Silakan jika ada yang tanyakan, monggo. Monggo, silakan. Silakan, ada yang tanyakan enggak? Oke lah ya. Jadi nanti bahas tentang yang namanya
Nah, jadi tabel, new tabel, kemudian Anda kasih tabelnya apa ya, kita coba 2. Nah, dengan Anda ganti nanti namanya sesuai dengan nama, kemudian alamat, kota misalkan. Nah, nanti Anda bisa atur sesuai dengan keinginan Anda. Nah, ini tentang database-nya. Nah, oke, silakan kalau ada yang mau tanyakan dulu, monggo. Ada enggak yang tanyakan, monggo silakan. Nanti kita endingnya bikin aplikasi, bikin project ya. Anda nanti bisa baca modulnya itu halaman agak ke bawah itu ada yang namanya project penggajian. Nah, itu nanti goalnya kita nanti buat itu ya. Mungkin minggu depan atau mungkin minggu depannya lagi kita nanti akan bahas tentang projectnya ya. Jadi kemarin yang tentang bikin hotel bisa semua ya. Ada salah enggak? Ada yang tanyakan enggak? Atau ada kesulitan enggak bikin hotelnya? Oke. Ini yang berangkat banyak sekali nih ya. Mas Sigit, Marina, Mas Untung, Tegar, Tania, Arista, Reni, Lutfi, Tiana, Vina, Mas Sabik, Hendra, Indra Irawan, Ega. Nah, banyak sekali nih ya. Oke. Pak, hilang lagi Pak gambarnya Pak. Oh, hilang lagi. Oh, yang lainnya gimana? Masih ada gambarnya enggak? Masih Pak. Masih. Oh. Nah. Oke ya. Masih itu Mas. Ya nanti kalau ada yang tanyakan ya tentang projectnya, hotelnya kemarin kan kalau nggak salah sudah bisa. Ya. Tugasnya kemarin sudah saya terima ya. Jadi nanti lanjut lagi bikin projectnya. Itu tadi tentang database. Ada tanyakan dulu nggak, silakan. Sebelum saya tutup ya. Ada yang tanyakan? Halo, tidak ada? Tidak ada yang tanyakan? Kalau boleh saya tutup dulu ya. Halo. Saya akhiri dulu ya, sekian dari saya ya. Selamat malam semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.